Ya, kenaikan kembali terjadi dan tertahan di 1800, lalu kemudian dia turun sampai zona 1784. Ya, meskipun memang dia ditutupnya ada di teritori tengah, tapi ini kurang lebih mirip dengan gambaran kami bahwa harus terjadi sideway. Bahkan, areal yang tercipta kemarin sesuai dengan gambaran zona sideway kami adalah 1800 tertinggi, kemudian juga terendahnya adalah 1784. Meskipun demikian, yang harus kita nantikan adalah 2 hari terakhir menjelang libur Natal terkait dengan data ekonomi. Hari ini atau malam ini kita akan melakukan data GDP, lalu kemudian juga dengan consumer confidence, sementara esok hari atau esok malam kita akan mendapatkan data PCE Consumer Price Index, yang berarti kita akan mendapatkan kurang lebih equal atau setimbang dengan data CPI. Nah, itu yang sangat kita nantikan dalam 2 hari terakhir ini. Nah, kalau kita lihat dari data ekonominya sendiri, untuk malam ini GDP diperkirakan melemah di angka 2,1% dari sebelumnya 6,7%. Wow, ini sangat jomplang, yang artinya kemungkinan ekonom sudah memperkirakan terjadinya pelemahan terkait dengan perlambatan ataupun pertumbuhan ekonomi AS. Nah, ini belum diperhitungkan, sekali lagi belum diperhitungkan terkait dengan varian Omicron, karena memang belum ada data yang menunjukkan apakah itu mempengaruhi ekonomi apa tidak. Yang jelas inilah data dari bulan sebelumnya. Nah, kalau misalkan ternyata datanya memang relatif kuat, maka kita akan mendapatkan pola perlawanan. Artinya US dollar bisa saja mulai kenaikan. Tapi ekspektasi kami semua terfokus atau tertuju kepada data GDP tersebut. Lalu kemudian emas seharusnya sudah mulai bertahap melakukan rebound ataupun kenaikan, at least di atas 1793 kembali, dan mungkin saja sedikit lebih tinggi dari zona high kemarin. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan areal yang tercipta sampai saat ini sudah bertahan atau sudah berada di zona buy kita atau mendekati zona buy kita, dan ini mirip dengan areal kemarin. Kalau sesuai dengan ekspektasi, maka dia akan tertahan di zona FR atau Fibonacci retracement 50% di grafik H4, yang juga kemungkinannya bisa dibilang sebagai areal good demand. Nah, kemudian berita terbarunya adalah hari ini atau pagi ini kurang lebih saya mendapatkan kabar bahwa Presiden Biden itu akan memberikan pidato terkait dengan supply chain disruption, dan waktunya belum terlihat, tapi yang jelas kemungkinan akan dirilis di waktu Amerika. Kemudian perkembangan terkait dengan Omicron juga tetap harus diwaspadai. Lalu kemudian kita tetap memiliki PR satu lagi di esok malam terkait dengan PCE Price Index. Dan candlestick, saya rasa ini saatnya dia memberikan potensi reversal yang ada, karena memang kemarin kita sempat berharap terkait dengan 50% real body dari candlestick di tanggal 16 Desember yang lalu. Oke, kita lihat langsung dari technical view untuk kali ini, termasuk juga update terbaru tentang USD Yen, kenapa dia mulai kenaikan, lalu kemudian dengan crude oil yang juga ternyata terlampau cepat untuk mulai kenaikan level 71 ke 72. Apakah kita akan mendapatkan pola kembali di bawah 70 untuk mulai melakukan buy untuk, ya let's say, untuk medium term, atau memang kita tetap harus follow buy saat dia tembus zona 72 dolar per barel. Kita langsung lihat dari technical view untuk hari ini 22 Desember 2021. Irfan untuk Agrodana. Jadi kalau outlook 22 Desember 2021 jam 12.05 waktu Indonesia bagian Barat, DXY yang ternyata masih tetap bergerak stabil dan relatif sideway, persis dengan apa yang kemarin kita bahas, dan ternyata masih tetap dalam zona ini. Inilah trend channel yang cukup datar, jadi kita sebut saja dengan rectangle, dan cukup panjang ya. Jadi kalau kita sebutnya ini bullish rectangle, kayaknya sih tidak ya, karena dia sudah terlalu panjang sideway-nya. Nah, sekarang kita tinggal fokus saja di bagian ini. Apakah terjadinya small rectangle, small bullish rectangle, misalkan ini bullish, kemudian ini rectangle-nya, maka kemungkinan dia tembus atas ya, atau resisten. Tapi kalau misalkan dia asumsikan double top, maka ini top pertama, ini top kedua, mungkin saja dia akan mengalami penurunan. Nah, ini semua tergantung dari pergerakan malam nanti, di mana data ekonomi terlebih terkait dengan GDP itu akan dirilis, termasuk juga consumer confidence of course. Nah, dari sisi MACD indikatornya masih tetap flat, walaupun ini sudah menunjukkan isyarat sudah terjadi crossing. Tapi Anda perhatikan, bagian dari histogramnya cenderung flat, cenderung rapih, cenderung datar. Jadi kita masih belum bisa menyimpulkan apakah ini tren bullish ataupun tren bearish untuk US dollar, karena memang masih relatif flat.
Kondisi daily chartnya sendiri kalau kita perhatikan candlestick kemarin ditutup dengan ya inilah spinning tops. Itu berarti 50-50 antara naik ataupun turun atau bull versus bear, dan kita masih memiliki teritori support garis pertama trend line, dan support garis kedua trend line, dan juga resisten trend line. Nah, jadi kita masih tetap menantikan salah satu dari mereka akan ditembus. Nah, kalau misalkan diperhatikan dari sisi yang kita selalu pantau adalah US Treasury Yield, di mana persis dengan apa yang kemarin kita gambarkan, ternyata yang dipilih adalah menembus zona resisten. Oke, sebetulnya ini di grafik H4-nya ya, kalau kita perhatikan, itulah candlestick yang seperti ini. Nah, ini yang kita sempat pantau ya. Dari garis trend line-nya, apakah dia akan rejection turun ke bawah atau dia tembus, ternyata dia pilih tembus ke atas. Nah, sekarang, kalaupun dia tembus ke atas, ternyata juga kemarin dia tertahan persis di bawah teritori resistennya ya. Inilah historical price-nya. Jadi kita masih tetap melihatnya apakah dia akan, kita coba ya, apakah dia akan terpantul seperti ini, berarti melanjutkan kenaikannya, tembus resisten, atau dia kembali ke bawah. Tapi kembali ke bawah pun ada dua kemungkinan pula ya. Apakah dia akan langsung tembus ke bawahnya, atau memang nantinya dia akan terjadi katakanlah pantulan lagi ya. Jadi seperti ini. Nah, technical view gold 22 Desember 2021 jam 12:10 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan run di area 1787.60, kemudian high di 1791.10 dan low 1787.40. Satu hal yang cukup positifnya adalah terkait dengan pola candlenya yang membentuk pola, katakanlah ini mungkin lebih ke inverted hammer. Walaupun kalau kita lihat ya, perhatikan dengan atau compare dengan candlestick di tanggal 17 Desember, bentukannya mirip, tapi ini ada sedikit small body. Jadi kalau ini lebih kepada doji-nya, kalau ini ada small body. Jadi kita anggapnya memang kategorinya mirip, hanya saja perbedaannya di sini dia disebutnya shooting star, di sini bukan shooting star melainkan inverted hammer. Inverted hammer yang muncul setelah candlestick bearish biasanya akan terjadi pemulihan ataupun recover, atau kita anggap saja sebagai reversal bullish. Ini persis yang kita tunggu kemarin ya. Kalau Anda ingat, kemarin kita sempat bahas terkait dengan adanya potensi dari evening star, berarti dia akan bearish, itu berarti harus ditentukan dengan next candle yang harus bearish pula. Atau yang kedua adalah kemungkinan terkait dengan real body atau 50% real body yang berada di zona 1788, lalu kemudian diharapkan akan terjadi reversal. Nah, kalau misalkan kita ekspektasi yang kedua, maka potensi dari candle inverted hammer inilah yang sudah makin memperkuatnya. Jadi kita anggap bahwasannya ini memperkuat sinyal dari 50% real body, yang artinya pula bahwasannya penurunan di 2 atau 3 hari terakhir itulah sinyalmen terkait dengan pullback ataupun retest dari area support tersebut. Apalagi di hari Rabu dan juga Kamis dia sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pasca pengumuman FOMC. Jadi sangat wajar kalau misalkan hari ini kita lebih fokus kepada zona buy kembali. Nah, kemudian juga yang tak kalah lupa adalah terkait dengan kondisi dari MACD atau indikator MACD yang memang sudah cross beberapa waktu yang lalu. Kita tinggal tunggu kelanjutannya. Meskipun ini mungkin akan banyak gangguan, yang terpenting adalah zona support area arsir hijau dan juga arsir merah itu tetap menjadi fokus utama kita. Nah, sementara itu di grafik weekly-nya kita harus ingat juga bahwasanya kondisi kemarin atau minggu yang lalu itu ditutup dengan kondisi candle seperti ini, dan kita ekspektasi ini adalah terkait dengan morning star, walaupun memang masih cukup panjang ya, karena ini masih hari ketiga, hari Rabu, dan kita hanya memiliki satu hari lagi di hari Kamis. Apakah dia akan bisa melakukan pantulan apa tidak? Karena di hari Jumatnya praktis market akan libur, jadi kita harus terfokus di hari ini dan hari esok. Oke, lalu kemudian kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, kemarin kita sudah gambarkan seperti demikian, dan betul terjadi rebound, tertahan pula di 1800, persis di 23.6%, 1799.70. Dia turun, tapi turunnya ternyata masih tetap dalam teritori Fibonacci retracement kami, 38.2% dan juga 50%. Otomatis inilah yang membuat kami berpikir ini masih tetap menjadi potensi untuk terjadinya bullish ataupun rebound. Anggap saja penurunan yang kemarin terjadi ya, kalau Anda perhatikan di sini, ini jauh lebih rendah, tapi ya ini masih dalam kategorinya areal yang cukup pantas untuk jadi zona demand atau good demand. Jadi 1783 sebagai Fibonacci retracement 50% ataupun 1790 sebagai 38.2%. Tapi yang sekarang karena kemarin sudah sentuh 1784 dan ditutup 1789,
Saya rasa kita akan mendapatkan 1784 kembali, tapi mungkin kita akan ambil di teritori yang sama atau relatif sama atau mungkin relatif mendekati yang kemarin. Sementara di grafik H1-nya yang tak kalah lupa adalah terkait dengan kondisi dari areal falling wedge. Kemarin seperti ini dan itu sudah tembus, lalu kemudian dia tertahan dan turun lagi. Sekarang kita pindahkan garisnya seperti ini, maka kita dapatkan trend channel, di mana trend channel tersebut kalau misalkan Anda perhatikan masih tetap berada di teritori 38.2% dan juga 50%. Nah, perhatikan lengkungan yang cantik ini teman-teman. Kalau misalkan seperti ini, maka saya simpulkan saja, bisa saja kita sedang menghadapi atau ada potensi terjadinya atau terciptanya pola double bottom. Ya, walaupun tidak terlampau tinggi, tapi ini cukup bagus, cukup layak ya. Jadi saya asumsikan saja, misalkan dia akan ada retest ke area orange. Nah, ini adalah ketinggian bottomnya. Lalu kemudian anggap saja nantinya dia break area 1790, maka kemungkinan dia akan kembali menguji, ya setidaknya ada di teritori 1796, meskipun itu masih tetap di bawah area high kemarin. Nah, harapannya kalau ternyata double bottom sudah mendorong lalu kemudian tembus neckline, maka tinggal berhadapan dengan resisten dari trend line atau trend channel yang memang berada 1795, 1796. Nantinya kalau ini memang ternyata masih cukup tangguh, wajar kalau misalkan dia ditekan turun kembali. Tapi kalau ternyata rapuh, maka dia akan melanjutkan naik bahkan melewati 1800 yang kemarin. Nah, oleh karenanya kalau kita perhatikan jangka pendeknya saja, ini sudah timing untuk melakukan buy, persis dengan apa yang sempat kami rekomendasikan untuk hari ini. Ya, rekomendasi kami kurang lebih masih berada untuk zona buy untuk gold kurang lebih di teritori 1785, 178700, di mana sampai saat ini low masih tertahan 18 atau 1787.40. It's okay. Jadi hanya selisih sedikit saja, tapi kita tinggal tunggu saja. Dan target pertamanya kurang lebih 1792.50 dan target kedua 1799.00. And of course, kalau dia tembus 1799 itu berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Itulah sebabnya kami memberikan keterangan kalau memang tembus ke atas atau tembus di atasnya, maka itu akan terjadi kenaikan lanjutan. Sementara kalau ternyata dia tembus di bawah 61.8% yang berada 1776, maka mungkin dia akan terjadi tekanan yang lebih dalam. Oleh karenanya, meskipun kami mengharap ini adalah double bottom, maka ekspektasinya Anda harus tetap mempertahankan ataupun menggunakan stop loss. Stop loss yang terbaik sebetulnya di zona 1776 atau di bawah 1776, di mana itu adalah di bawah 61.8% sesuai rule atau aturan dari Fibonacci retracement. Atau Anda boleh saja untuk mengantisipasinya kalau ternyata terjadi kegagalan dari pola double bottom tersebut. Jadi untuk hari ini stop loss saya masih tetap seperti yang kemarin 1779 dengan asumsi kenaikan ekspektasinya sedikit lebih tinggi atau kurang lebih sama dengan areal kemarin. Nah, kemudian untuk kondisi dari USD Yen, kenapa dia malah mengalami kenaikan? Oke, ini kemarin kita masih tetap berada di teritori ini. Saya tetap masih mempertahankan view untuk USD Yen adalah bearish, karena kita masih tetap mendapatkan dia berada di bawah 61.8%. Ya, Anda cek kembali uraian yang pernah kami sampaikan di webinar yang terakhir terkait dengan Fibonacci retracement dan juga chart pattern. Nah, jadi kalau misalkan diperhatikan dari teritorinya, ini memang memasuki teritori risk kami, yang artinya kebetulan kalau misalkan sebagai area maksimum itu akan berada di atas zona 114.70 karena dia berada imbang dengan bagian left shoulder, atau Anda bisa saja untuk mengatasinya di atas 61.8%. Jadi karena ini masih tetap dalam teritori sell kami tetap mempertahankan view atau bearish view dari USD Yen, meskipun di grafik H4-nya nampak jelas. Kalau kita perhatikan dari sini, dia sepertinya agak lebih kecenderungan untuk menaikan. Nah, tapi dengan lengkungan ini, saya asumsikannya ini top pertama dan ini top kedua. Terakhir adalah terkait dengan crude oil yang ternyata memang sudah langsung terdorong naik. Tapi kita nantikan saja apakah terjadi kejutan kembali apa tidak. Karena secara berita Omicron masih tetap memadai untuk menekan, lalu kemudian belum ada kabar positif dari OPEC dan juga beberapa kebijakan lainnya. Tapi yang jelas ini bisa saja terjadi double bottom ya.
Oleh karenanya kemungkinan potensinya jangankan untuk menunggu sampai 1762 atau lebih rendahnya, mungkin saja yang paling rendah adalah area kemarin 1766. Jadi kalau nantinya ada retest kembali di teritori 1766, 1767, saya rasa untuk medium ya, atau memanfaatkan untuk situasi kuartal pertama 2022, saya rasa ini masih bisa untuk dimanfaatkan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.